ketemu lagi di podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia bersama saya, Abraham Silaban. Hari ini kita sudah masuk di episode baru dan kita akan terus berbincang bersama dengan tamu spesial yang kita harapkan menginspirasi kita pada hari ini. Oh ya, kita mau ngingetin untuk podcast ini tayang di beberapa platform, yaitu di Instagram Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Dan kita masih terus bagi e-voucher belanja untuk Anda, total Rp500.000, ada 5 voucher, masing-masing Rp100.000, dibagikan untuk 5 orang dengan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Dan jadi kalian yang ingin mau dapetin voucher gratis, mari kita undang untuk memberikan komentar ataupun quote tentang fenomena micet dan prostitusi online. Wah, ngeri ya bahasan pada hari ini ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Dan podcast kali ini langsung saja kita akan perkenalkan tamu spesial kita, yaitu Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi, Bapak Kris Taufik. Halo Pak Kris, apa kabar? Kabar baik Mas, apa kabar? Sehat Pak Kris. Aduh, aku panggil Pak Kris tuh kayak berjarak banget ini Pak. Gitu ya. Jangan, panggil D aja, panggil D. Jangan ya. Pak. Jangan dong Pak. Ya, tampilan begini kita panggil Mas Kris aja. Oh, boleh. Supaya lebih kelihatan muda lah Pak. Dengan tampilan begini kan kita panggil akrab begini supaya lebih dekat gitu biasanya ya Pak. dipanggil D ya, soalnya menjelang 17 biasanya. 17 ya Pak ya. 17 itu berapa tahun yang lalu itu Pak? Belasan tahun yang lalu ya Pak. Ya, Pak Kris ini sahabat baik ya. Saya kenal beliau dan masih rajin nge-gym Pak. Rajin lah, harus itu. harus. Mas Abraham kan juga rajin dulu nge-gym. Dulu ya Pak ya. Itu jadi kritik buat saya juga itu. Ya, kita harapin masih bisa olahraga sama-sama dengan Pak Kris ya. Tapi sudah disebutkan tadi, sudah di-mention bahwa bahasan kita seru banget. Ngeri-ngeri sedap saya sebutkan, ya, ini fenomena micet dan prostitusi online. Kalau ini bahasan, saya minta bapak-bapak di rumah untuk bersiap-siap. Kencangkan ikat pinggang Anda. Jangan-jangan rahasia terdalam Anda terbongkar pada hari ini dan dibongkar oleh Mas Kris. Gimana Mas Kris? Sebelum kita ngomongin soal micet dan prostitusi online, sibuk apa belakangan ini Mas Kris? Saya macem-macem lah, masih ya kerja masih lah Mas, kerja masih di partai masih, terus ya olahraga masih, terus apa lagi ya, nyanyi-nyanyi sambil gitaran juga masih. Wow, iya masih ya. Iyalah. Wah, aktif banget ya Pak ya. Iya, ya gitulah Mas, lari, ya olahraga paling itulah, berkisar kerja, olahraga, nyanyi-nyanyi, baca buku, gitulah. Bisa konsisten gitu di masa pandemi itu gimana tipsnya itu Mas Kris? Justru karena pandemi dong Mas, pandemi kan ini nggak boleh kesana, nggak boleh kemana-mana, jadi kan kita bisa punya me time banyak sekali, bisa lari-lari sendiri sekitar komplek aja, 5 kilo diputerin terus gitu, pusing-pusing puter gitu kan, luar biasa. Terus apa lagi ya, nyanyi-nyanyi di rumah. Pandemi ini banyak yang bisa dilakukan, banyak yang bisa hal-hal kreatif begitu ya Mas Kris. Tapi bicara soal Mas Kris ini, kita harus tanya dulu, betul Mas Kris ini sebetulnya asli Malang? Iyalah, saya lahir di sana, saya lahir di Malang sampai SMA. Oh iya? Sampai SMA saya di Malang, terus kuliah saya baru di Jakarta. Tapi komunikasi sama teman-teman segala ya masih lah, teman-teman apa namanya di Malang ya masih. Kapan terakhir di Malang Mas Kris? Apanya? Kapan terakhir visit ke Malang? Oh, berapa bulan yang lalu juga baru dari sana saya. Baru dari sana. Apa yang beda dari Malang? Saya dengar macet ya sekarang ya, Mas Kris? Ya macet banget. Katanya malah lebih macet daripada Bandung saya dengar. Iya. Malah ada yang bilang kota ketiga atau kota kedua itu sekarang jadi semacam memperebutkan singgahsana kota termacet itu, 1 Jakarta, 2 Bandung, ketiga Malang. Oh gitu ya. Betul. Gini, ya macet lah macet. Kayaknya fenomena ini ya, fenomena kota-kota yang berkembang secara ekonomi. Ya pasti itu macet. Apa namanya? Tipikal kota urban ya. Ya macet, ya mulai banjir kan? Banjir juga. Iya, banjir, macet. Tapi ya bukan apa khas Malang, di kota-kota lain juga sama kan gitu. Ya itu tantangannya Mas gitu. Kalau ditanya bedanya, ya banyak bedanya lah. Banyak bedanya. Dulu saya di sana cari tempat-tempat hijau gitu banyak banget dulu. Dulu saya kalau ini saya kan kuliah SMA saya itu kan
kalau dulu tuh IPS, sospol. Oke. Kan dulu kalau SMA itu ada IPA, ada IPS. Mhm. IPS. Mhm. Dulu saking banyaknya tempat-tempat lapangan terbuka itu saya sering ini Mhm. nongkrong gitu. Mhm. Kalau jam bolos gitu dari sekolah, dalam tanda kutip kita nongkrong. Ya. Pas ketahuan nama kepala sekolah ditanya, Kris, kamu ngapain di situ? Saya bilang, lagi mau laboratorium nih cari bahan. Kata kepala sekolah, kamu kan IPS, cari laboratorium ngapain? Katanya. Nah, tapi sekarang ya nggak, hampir sedikit ya ruang-ruang terbuka hijau gitu, lapangan-lapangan buat seperti itu. Wow. Gitu. Luar biasa itu story-nya, Pak. Memang laboratorium, masa anak IPS nggak bisa Ya nggak ada laboratorium? Laboratorium masuk di lapangan gitu. Itu namanya laboratorium sosial olahraga, Pak. Ya biasa itu orang-orang yang agak melawan guru pada zamannya. Nah, mereka akan diberikan laboratorium kepanasan matahari biasa, Pak. Jadi kalau kelihatan dari kulit-kulit ya begitulah. Tapi Masa saya dulu ini loh, saya kalau ke sambil sekolah- didekatkan sedikit, Pak Kris. Oke. Segini mungkin ya? Ya, boleh, Segini Pak. ya? Kan gini, ngomong soal panas. Saya dulu gini, ke sekolah saya itu sama rumah itu deket. Jadi kadang ya kalau lagi kumat males gitu, itu muka saya suka saya giniin, kan biar merah. Terus saya turun, saya bilang sama ayah saya, nggak masuk ya. Kenapa? Panas. Langsung bawa saya, oh ya mukanya merah gitu, ke dokter. Udah sehari lolos gitu. Oh gitu ya. Iya. Wah, itu zaman itu masih belum kenal suntik ya waktu itu, Pak ya. Nggak ada suntikan. Jangan-jangan saya khawatir begini. Wah, muka merah. Wah, kamu kenapa? Sakit. Diajak ke ruang klinik, begitu lihat suntik, wah udah sembuh. Tiba-tiba masuk begitu ya. Baik, tapi kemudian hijrah ke Jakarta. Nah, ini ya, dimulai dari Malang. Nah, ini ke Jakarta. Jadi Malang betulan, Malang melintang betulan ini ya ke Jakarta, ke Universitas Trisakti. Nah, ini dia nih belajar hukum pula kan di Trisakti kan. Wah, kita tahu lah itu, Pak. Ikut demo juga ya jangan-jangan dulu di Trisakti. Enggak, 98 kan saya udah selesai. Oke. Tapi karena pada demo-demo, jadi waktu kejadian 98 saya datang tuh ke kampus pakai jaket yang sudah agak kekecilan gitu, datang. Terus itu pingin ngerasain suasana, ya seru juga sih. Terus apa, teman-teman pada wah ini kita demo gitu. Saya dipikir masih muda juga, jadi saya iya dek. Habis itu saya baru sadar, kok dek kan temen. Gitu ya. Tapi bicara soal Trisakti kan memang itu tempat lahirnya banyak aktivis, Mas Kris. Jangan-jangan Mas Kris juga sudah ikut organisasi dulu di Trisakti atau memang punya teman-teman yang memang latar belakang aktivis dari sana? Oh, saya dulu kan hukum itu kampusnya ada di Rawasari dulu. Terpisah, belum Rawasari di Jakarta Timur berarti ya? Jakarta Timur, iya. bukan di Grogol ya? Grogol. Waktu saya di situ semua organisasi saya ikut, senat saya ikut. Wow. Waktu itu ketua senat saya yang dulu sempat jadi Menpora, Pak Imam Nahrawi? Bukan. Sebentar, yang dulu. Roy Suryo? Bukan. Zamannya Pak SBY. Zamannya Pak SBY, Adi Aksa Daud? Iya, itu. Mungkin dengerin juga nih Bang Adi. Dia ketua senat, saya aktif di senat. Terus majalah dinding, paduan suara, daki gunung, resimen Mas. Wah, semualah Mas. Sampai kadang saya bingung ini kuliahnya kapan gitu, main mulu ya. Ya termasuk lah ya masa muda ya Pak ya, masa muda di mana para mahasiswi yang sedikit ya bersinar atau sedikit terang ya, itu pasti deketin lah ya Pak ya. Gitu ya. Atau itu pengalaman pribadi saja? Ini jangan di depan umum gini dong. Ini yang nonton sejuta umat. itu kan masa lalu Mas Kris, tapi nggak ada yang salah lah ya kalau itu teman banyak lah. Teman banyak ya, Pak Kris. Oke. Di Partai Perindo sendiri masih ya sebagai ketua bidang hukum ya? Masih sampai saat ini masih. Masih ya, terus aktif terus ya Pak. Masih advokasi kasus-kasus juga, Mas Kris? Masih ada beberapa. Beberapa kali juga kita ini kan ke MK segala. Masih. Oke. Saya dengar Mas Kris juga sempat ikut politik juga, kontestasi 2019. Oh iya, nyalek maksudnya? Iya, nyalek saya. Gimana pengalamannya Mas Kris? Pengalaman yang gini, pertama saya 2019 saya cuman ada 20-an Mas Kris. Pengalaman yang menyesalkan atau mengesankan itu? Enggak lah. Pengalaman tuh nggak boleh diseselin Mas. Oh ya? Iya. Jadi best teacher ya? Iya. Guru terbaik ya? Guru terbaik. Okay. Kan katanya ini apa namanya? Hadapi dengan senyuman, kan gitu lagunya. Jadi nggak ada yang disesali itu. Saya 2019 itu nyalek dari Malang.
gitu. Itu seru Mas. Jadi begitu saya turun, saya dengan yakin kan, wah kan dulu banyak temen. Terus saya tanya si ini, banyak yang udah meninggal Mas. Masa? Iya. Oh si ini, udah meninggal. Loh ini udah meninggal. Oh banyak temen yang udah meninggal ternyata. Waduh. Meninggalnya macam-macam. Karena kan dulu saya di Malang kan kebetulan aktif, sempat latihan tinju. Wow. Ya dulu ada camp namanya Trisula boxing camp. Wow. Jadi teman-teman itulah saya coba cari. Ada yang sudah ini nggak ada yang sudah udah nggak karu-karuan. Nah, tapi menariknya gini, waktu saya nyalek itu banyak teman-teman yang tadinya nggak ketahuan di mana jadi muncul Mas. Wow. Gitu. Jadi sekalian ya masa kembali bersosialisasi, reuni gitu ya. Terus yang seru lagi gini, yang dulu waktu saya di Malang ini, dulu tuh Malang itu barometernya musik rock Mas. Zaman saya dulu. Oh, iya? Jadi kalau konser-konser besar gitu, grup-grup rock itu biasanya konsernya di Malang. Oke. Jadi banyak yang waktu itu saya mengidolakan. Wah, ini penyanyi ini, gini. Nah, waktu saya nyalek Mas, kenalan semua itu. Ini saya ingat tuh, ini kan vokalisnya ini gitu. Enak Mas, banyak temen. Luar biasa. Menurut Mas Kris, tantangan apa saat ini yang sebaiknya memang harus diperbaiki dalam politik hukum lah ya, utamanya kita ngomongin pemilu karena bentar lagi nih 2024 nih Mas Kris. Menurut Mas Kris apa sih yang harus diperbaiki juga? Gini, kalau ini kan kalau saya pribadi saya ngelihat gini, ngomong soal pemilu karena berkaca dari 2019 memang saya sepakat pemilu kita ini pemilu yang sangat mahal gitu. Dan sangat melelahkan. Dan sangat kalau itu relatif ya. Lelah enggak itu kan tergantung kitanya. Kita mau melelahkan diri kita ya lelah, enggak ya enggak, itu relatif. Tapi yang terang sangat mahal, berbiaya tinggi itu iya. Lalu yang kedua, apakah ini sistem terbaik? Mungkin belum. Kenapa? Karena gini, dari pengalaman saya lagi berpikir begini. Kalau kita jadi caleg terus kita mencalonkan legislatif, itu kan kita punya tanggung jawab untuk membuat regulasi dan sebagainya. Tapi saya lagi berpikir bagaimana orang-orang yang memang punya kapabilitas dan talent untuk itu bisa muncul di kontestasi yang semacam ini. Contoh, kita mungkin punya profesor siapa yang dia peneliti sekali di kampus. Orang-orang seperti ini kan nggak bisa muncul kalau proses kontestasi seperti sekarang. Betul. Karena kontestasi sekarang ini kan dalam tanda kutip boleh suka nggak suka, kalau saya bilangnya gini, ini kan kontes popularitas. Betul. Gitu, kontesnya kayak Indonesian Idol gitu kan. Tapi di bidang politik gitu. Ini kontes popularitas gitu. Jadi orang-orang yang berkualitas tetapi dia tidak punya popularitas, rasanya nggak ada jalan buat muncul Mas. Masa? Gimana jalannya? Orang dia nggak populer. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang punya popularitas tetapi dia tidak punya kapabilitas, bisa saja kepilih. Kenyataannya begitu. Makanya saya bisa memahami kenapa kok ada sebagian institusi yang mengatakan sumber kalau mau membereskan korupsi dari sistem politik. Agak setuju saya. Iya, memang mungkin iya. Terus ada partai yang sudah mulai melemparkan wacana proporsional tertutup. Jadi milih partai, nanti partainya yang menentukan siapa yang akan duduk. Saya juga mikir jangan ya, kan itu perlu diskusi lagi gitu kan, apalagi teman-teman yang generasi milenial kan perlu lihat pendapat mereka. Namanya ide dan percakapan sah-sah saja. Ya, menurut saya itu perlu digali. Jangan-jangan itu mungkin yang benar juga gitu. Karena ya itu pengalaman 2019 Mas. Oke, luar biasa. Itu betul, saya sepakat Mas Kris bahwa pengalaman memang menjadi guru yang terbaik. Jadi setiap orang dalam kehidupannya mereka punya guru itu masing-masing, dan itu yang mendewasakan mereka sampai pada level ini, sampai pada tahap dimanapun mereka saat ini menginjakkan kakinya. Tapi ini udah mulai ngeri-ngeri sedap nih bahasan. Gitu ya? Ya langsung aja lah kita terjun soal tema kita hari ini. Kita bahas soal micet dan prostitusi online. Nah, ini karena Malang tadi ya. Nah itu disinggung soal Malang. Iya. Lagi rame. Iya. Jadi saya dengar bahwa Pemkot Malang itu
mewajibkan camat atau lurahnya di sana untuk menginstal micet untuk memastikan bahwa tidak ada yang namanya prostitusi online melalui aplikasi yang satu ini, begitu. Ada Tapi juga nanti dipakai buat nyari sendiri, jangan. Enggak bercanda. nah itu penting juga untuk diingatkan juga Mas Kris. Karena dalam banyak kasus orang yang mau mengawasi kan, tapi mengawasi justru dia juga yang terjebak di dalam apa yang diawasinya gitu kan. Tapi jangan sampai lah ya. Kita berkusnuzon saja, berpikiran baik saja, positif saja. Pun demikian kan Bu Sri Mulyani sudah singgung juga soal Open BO itu bayar pajak gak ya? Itu juga menarik kan sebetulnya. Nah soal micet ini Mas Kris, ini saya sudah singgung tadi di awal. Ini bapak-bapak siap kencangkan ikat pinggang Anda. Kalau boleh yang namanya aplikasi itu segera ditutup sekarang ini. Karena kalau istri Anda nonton saat ini, mama atau ibu-ibu di rumah atau penonton siapapun ya, siap-siap ya, cek itu handphone suaminya. Bener nggak sih memang aplikasi itu memang hanya untuk dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya itu booking-membooking itu? Ini apa? Tapi nanti kalau saya komentar dipikir pemakai. Enggak, ya, gini, kita gini, ngomong gini, riset sosial aja, karena gini. kan kita bergaul. Iya. Jadi gini, kalau saya bilang enggak. Pertama gini, kalau pertanyaannya apakah micet itu aplikasi dipakai betul, jawaban saya enggak. Jadi gini Mas, yang saya lihat gini, ada aktivitas-aktivitas di darat. Nah, saya istilahnya gitu, aktivitas di darat. Apa aktivitas di darat itu? Ya segala bentuk aktivitas yang selama ini kita anggap itu ilegal. Contohnya apa? Contohnya mungkin judi, terus mungkin prostitusi, terus apa lagi ya? Mungkin apa ya? Bukan aktivitas buaya darat kan ini kan? Bukan. Kalau aktivitas buaya darat boleh juga, tapi pelan-pelan aja bicaranya. Gitu. Buaya darat. Buset. Ya, tapi itu dia. Ya, jadi gini, kalau saya bilang apa namanya? Nah, aktivitas-aktivitas itu dengan perkembangan internet, maka dia mencari saluran kembali untuk metamorfosis menyesuaikan dengan teknologi untuk mencapai konsumennya. Nah, gitu. Nah, kebetulan yang kalau tadi disebut micet ya yang di Malang yang ditemukan itu. Tetapi apakah aplikasi itu untuk nyari itu? Enggak, Mas. Sebenarnya aplikasinya itu saya sempat coba ini. Tapi belum ketemu Mas yang menjawab. Itu aplikasi itu kita bisa tahu siapa yang memakai aplikasi itu di radius tertentu. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ya terus dipakailah buat Open BO dan sebagainya itu. Tapi intinya menurut saya adalah ya ini perpindahan dari pola-pola yang tadinya tradisional, orang mesti telepon atau ketemu atau pakai perantara dan sebagainya, sekarang direct pakai aplikasi. Sebenarnya sama ini kayak apa? Kita sekarang yang online itu semua kan sama, mempertemukan antara konsumen dengan yang memproduksi kan. Sama aja, cuman ini kebetulan yang ditransaksikan yang tidak sah, dalam tanda kutip ilegal lah, ya bukan tanda kutip lagi, sudah pasti ini ilegal. Melanggar norma, melanggar hukum. Ya. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau itu mau diawasi, tetapi dengan catatan sebenar-benarnya yang diawasi itu dan harus bisa ditertibkan itu adalah perbuatan di daratnya, bukan aplikasinya. Gitu. Karena kalau aplikasinya, aplikasi itu bisa macam-macam Mas dipakainya. Betul ya. Ini contoh anak saya itu dia pakai satu aplikasi, saya nggak sebut namanya. Itu di Indonesia diblok karena banyak dipakai untuk yang yang pornografi lah, untuk pornografi gitu. Tetapi di dalam aplikasi itu ternyata ada juga banyak juga wadah untuk diskusi-diskusi ilmiah. Nah, anak saya makainya untuk yang diskusi ilmiah. Jadi ada added value-nya ternyata. Ada added value. Semua aplikasi pasti ada added value-nya. Jadi nggak gini. Menurut saya gini, atau mungkin saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan ada satu aplikasi yang 100% diciptakan untuk yang yang negatif doang gitu. Kalau saya bilang ini aplikasi ya. Kita ngomong aplikasi, menurut saya sih enggak lah. Hanya dipakai buat yang enggak ya itu bisa aja. Tapi kan apa aja bisa Mas dipakai buat yang enggak Mas. Betul. Kayak pisau aja dipakai buat ngidik-ngidik bisa. Buat iris bisa. Ya, betul benar. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kris tadi sebetulnya. Jadi yang ditertibkan itu perbuatan di daratnya itu ya.
Jadi di darat dalam artian ya karakter orangnya yang menggunakan itu kalau mau ditertibkan gitu kan, atau yang diawasi ya perbuatan mereka saja di darat gitu. Iya, ini ngikutin metaverse nggak, Mas? Sedikit banyak. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai ini, Mas Kris? Jadi gini, sekarang ini memang fenomena yang semua orang belum pernah ngadepin. Contoh kayak metaverse. Saya berapa bulan yang lalu baca itu ada pelecehan di metaverse. Iya, betul. Gitu. Kasusnya. Iya kan. Akhirnya orang terbingung-bingung. Ini mau dilaporin, gimana ngelaporinya, gitu kan? Betul. Kayak gitu-gitu. Iya, karena ada seseorang yang mengaku dicabuli. Iya, tapi lewat di metaverse. Ya itu. Itu gimana coba? Pembuktiannya seperti apa itu kan? Nah, Anda orang hukum, gimana menjelaskannya, Mas Kris? Ya, kalau saya bilang ya gini, Mas. Contoh Indonesia ini kita pernah coba ke MK ya, terus terang untuk bicara konten. Jadi di Indonesia ini pengaturan konten yang lewat digital itu yang ada adalah dari ekstrim ke ekstrim. Jadi diatur di Undang-Undang ITE. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya ditangkap polisi gitu. Tapi terus habis gitu ada lagi yang dari sisi penyiaran itu KPI ada di Undang-Undang Penyiaran. Apa sanksinya? Sanksinya ya ditegur dan sebagainya. Tapi di luar itu, in between itu kan nggak ada yang ngatur, Mas. Nah kalau nggak ada yang ngatur ini, terus pertanyaannya, terus mau diapain? Ya makanya itu parlemennya itu mesti keisi anak-anak muda yang paham itu, Mas, supaya bisa ngatur. Luar biasa. Ini saatnya ya. Memang inilah esensi dari perbincangan kita pada hari ini. Gitu ya. Ini iya betul. Ini untuk memantik semangat para anak muda ya, supaya nanti nggak apatis sama politik. Ternyata mereka bisa berbuat banyak. Apalagi jika mereka duduk di sana, begitu ya, untuk memastikan bahwa undang-undang itu dikatakan undang-undang itu benar-benar connected gitu loh dengan mereka. Sama mereka. Betul. Survei anak-anak muda kan ini, Mas. Salah satu yang nggak dipercaya itu kan partai politik, Mas. Wow, itu tugas besar itu. Tugas besar itu, Mas Kris, untuk memastikan mengembalikan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada di Republik ini. Tugasnya teman-teman juga. Bareng-bareng itu mesti, Mas. Sama-sama ya? Iya. Oke, luar biasa. Tapi balik lagi, Mas Kris, ke aturan yang tadi sempat disebut di Kota Malang. Efektif nggak kira-kira? Gini, sebagai satu gerakan moral pasti efektif. Satu gerakan moral ya, gitu. Jadi minimal sudah ada alert gitu dari Pemkot ya, dari pemerintah Kota Malang sudah ada alert bahwa ada aktivitas ini yang diawasi. Ini sebenarnya kan mau bicara pemberantasan prostitusi, gitu kan. Sudah ada alert bahwa sudah tahu bahwa ada ini sudah masuk ke ranahnya aplikasi dan itu diawasi gitu. Nah, efektif enggaknya? Pertanyaannya gini, seberapa konsisten, Mas? Kalau ini konsisten ya efektif, tapi kalau nggak konsisten ya nggak akan efektif. Tentu. Nah, balik lagi kalau kita tanya, jangan-jangan yang salah bukan aplikasinya. Let's say kalau memang niat buruk itu memang sudah dimulai melalui WhatsApp, melalui jaring telepon atau apapun, itu kan banyak mekanisme untuk mencari hal-hal yang demikian. Apalagi kita bicara prostitusi online, Mas Kris. Ya makanya gini, Mas. Makanya sorry aku potong. Makanya dari tadi kan saya nggak bilang bahwa aplikasinya yang salah. Saya bilang bahwa perilakunya yang dibenerin. Loh, saya itu sering dapat WA nomor nggak ada namanya. Saya sering gitu. Tapi saya juga nggak tahu itu dapat nomor saya dari siapa. Itu kan sering. Selamat siang, Mas. Lagi ngapain gitu. Iya. Wah, kita sama. Gitu. Saya juga dapat WhatsApp atau dapat pesan juga, tapi isinya beda, Mas Kris. Apa tuh? Tolong kirim pulsa, ibu lagi di mana? Ini mengesalkan ini kan. Saya tahu ibu saya baik-baik tapi nak kirim pulsa, mama minta pulsa nih. Aduh, masih zaman gaya itu ya. Atau pura-pura dapat door prize berhadiah, nah itu masih zaman juga. Tapi ada saja sih cara-cara di mana perbuatan melawan hukum dilakukan di era internet yang berkembang pesat saat ini, Mas Kris. Kan selalu gitu, Mas. Selalu kejahatan itu kan mengikuti zaman, Mas. Tapi yang memberantas juga nggak kurang akal kan, mengikuti zaman juga. Gitu. Sudah disinggung, Mas Kris, soal memberantas. Menurut Mas Kris, apakah memang aplikasi-aplikasi yang sudah ditemukan misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan puluhan kali bahwa di sana terdapat katakanlah kejahatan prostitusi online, apakah seharusnya aplikasi itu ditutup? Enggak, kalau saya enggak. Jadi gini, kalau saya bilang enggak, tapi yang harus dilakukan sebenarnya adalah di negara lain kan sudah mulai, Mas, di negara-negara lain itu
penyedia jaringan itu ikut bertanggung jawab, gitu. Jadi bukan ditutup, tetapi dia harus ada diregulasi bahwa dia ikut bertanggung jawab. Makanya di luar negeri kalau kita lihat Facebook gitu, di negara-negara lain kan sudah mulai. Facebook sebagai penyedia aplikasi, dia juga ikut bertanggung jawab. Nah itu di kita kan belum, gitu. Kapan akan diatur? Menurut saya ya harusnya segera. Segeranya kapan? Kan balik lagi, yang buat peraturan itu kan pemerintah. Betul. Dan DPR. Jadi suka nggak suka ya dua itu yang harus didorong, gitu. Cara dorongnya gimana? Banyak cara, gitu Mas. Soal polisi siber? Polisi cyber kan juga gini, polisi cyber bisa, tapi kan dia punya keterbatasan. Polisi cyber itu medianya cyber, tetapi yang diatasi adalah kejahatan yang konvensional. Betul. Sebenarnya, gitu. Hanya medianya yang cyber. Tetapi kalau kejahatannya murni cyber, acuannya mau di mana? Gitu. Kayak tadi contoh aplikasi A gitu dipakai, terus kita mau memasalahkan. Pertanyaannya mau ditangkap siapa? Itu binomo itu sampai sekarang apa binomo? Betul, ya? Binomo betul. Ya? Aplikasi trading berkedok, judi online berkedok trading. Iya. Itu sampai sekarang saya penasaran. Ini kan duitnya si binomonya pasti dapat. Kemana? Nggak tahu kan? Nah, itu menarik karena gitu. Banyak juga yang menduga Mas Kris bahwa nggak hanya anak Crazy Rich Medan ini Indra Kents saja yang main di sana. Dugaannya orang bilang dari luar, tapi banyak juga yang berspekulasi mengatakan ada orang besar lain yang ada di Republik ini tapi belum diamankan atau belum ditahan aja. Ya nggak tahu sih. Kalau soal gitu sih saya nggak duga-duga sih Mas, soalnya. Tapi ya memang kenyataannya kan nggak ketahuan itu siapa. Ya betul kan, gitu. Karena kan ada penyedia layanan itu dan sebagainya. Tapi balik lagi begini Mas Kris, soal bahwa saat ini kan pemain micet ataupun pemain media-media yang dilakukan untuk mendapatkan posisi online ini, aplikasi-aplikasi itu ya, mereka kan lihai sebetulnya, dan termasuk mereka yang menawarkan diri di sana, mereka yang menjajakan jasa ini juga kan mereka juga berimprovisasi lah, gitu ya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka nggak lebih lihai daripada yang buat aturan gitu? Mereka gini, kalau itu saya lebih suka gini, itu dinamika Mas. Gini, peraturan seperti apapun bagusnya dibuat, pasti akan muncul orang-orang yang cari peluang. Oh ya, gitu. Itu udah memang seperti itu, gitu. Jadi maksud saya bukan kenapa kok orang-orang itu bisa cari peluang terus regulasinya nggak mengatasi, bukan itu. Regulasinya sudah mengatasi, tapi sekarang tinggal penindakannya aja. Menurut saya penindakannya di kita kan perbanyak problem itu karena enforcement yang tidak konsisten. Gitu. Jadi kalau soal aplikasi-aplikasi itu menurut saya sudah benar, secara konvensional di daratnya harus ada penindakan, itu sudah benar. Terus kemudian sarananya diawasi, sarananya kan aplikasinya, itu sudah benar. Cuman pertanyaannya adalah ini harus konsisten, catatan saya. Kalau nggak konsisten nanti hilang. Terus harus juga yang ngawasi berkembang, artinya gini, harus yang diawasi itu parameternya, jangan terjebak sama nama aplikasi A, B, C gitu. Karena aplikasi itu gampang sekali berubah. Gampang, hari ini dilarang micet, besok dia bikin aplikasi lain isinya sama. Cuman beda nama. Aplikasi itu cepet banget. Makanya saya bilang udah pendekatan yang sekarang ini sudah hampir benar, hampir tepat lah. Kalau dulu mungkin zaman saya dulu kan ada yang kalau media itu ada izin terbit atau apa gitu ya. Terus kalau nggak bener atau apa dicabut gitu kan. Sekarang kan itu sudah nggak ada. Menurut saya iya bener, karena gini, dalam era digital sekarang ini kalau dicabut ganti dia nama, bikin yang lain. Kan cepat sekali ganti gitu, ganti nama-nama aplikasi. Nggak susah itu. Gitu. Ada yang kita skip mengenai tanggung jawab dari orang tua untuk memastikan bahwa yang namanya gawai ataupun gadget itu juga adalah hal yang jangan disalahgunakan lah, karena kan mereka punya kuasa atas gadget itu, Mas Kris. Jadi lagi-lagi kan keluarga dalam skup terkecil kehidupan sosial masyarakat punya tanggung jawab moral di sana. Menurut Anda harus nggak sih orang tua masa kini juga mengetahui aplikasi apa sih yang diinstal oleh anaknya di gadgetnya?
di smartphone-nya? Iya. Nah, kalau sekarang saya bicara jadi ini nih. Saya kalau ngaku orang tua percaya ya? Percaya dong Mas. Jadi gini, kalau saya dan ke teman-teman, saya menyarankan gini, pola sekarang udah nggak kayak dulu Mas. Dulu itu saya kalau orang tua saya marah itu ya nggak mesti sih. Kadang pakai sapu lidi itu Mas, dipukul, gitu. Tapi waktu itu saya fine saja, nggak ada masalah, gitu. Waktu itu ya. Tapi sekarang kan sudah nggak bisa Mas. Bisa kan? Kalau kan sering kita baca orang tua anak ngelaporin orang tua dan sebagainya. KDRT ya? KDRT. Jadi menurut saya mau nggak mau orang tua harus mampu menjadi sahabat buat anak-anaknya, gitu. Menjadi teman. Bisa jadi nontonnya bareng-bareng Mas. Serius ini. Oh ya? Gitu. Nggak apa-apa. Tetapi dia tahu batas-batasnya. Menurut saya sih gitu Mas. Karena kalau diajarin, oh ini jangan, ini gini. Lah gimana? Orang gadget 24 jam bisa didapat dari mana aja kok. Betul. Jadi menurut saya ya nilai-nilai ideal itu harus tahu, anak harus tahu. Tetapi kemudian cara penyampaiannya sudah jangan lagi indoktrinasi, gitu. Tapi ya as a friend, kayak saya ngobrol sama Mas Abraham gini, Mas Abam, AB, sama Mas Abraham. Jadi sebagai teman, supaya nanti dia juga bisa cerita, gitu. Contoh, anak saya itu nonton film di ini ini boleh sebut merek gak? Nggak masalah selama itu nggak melanggar hak cipta. Agak. Netflix. Oh ya. Netflix itu kan banyak film-film yang nggak ada sensornya. Iya tentu. Jadi semua tahu kan, dan pemerintah juga nggak bisa mencapai ke situ. Gitu. Jadi itu bisa diakses siapa saja. Terus saya direkomend sama anak saya suruh nonton film A gitu, saya tonton. Kok banyak yang nggak kesensor? Saya bilang sama anak saya, kamu nonton ini ya? Saya bilang, iya. Ini kan adegan orang dewasa ini. Anak saya bilang, alah apa itu dapat di mana aja juga banyak kayak gitu. Lo kalau gitu nggak boleh dong nonton ginian. Gak apa-apa juga nonton gitu. Dia bilang gitu. Coba terus terakhir dia bilang saya, tapi jangan bilang-bilang mama ya gitu. Waduh. Nah, tapi menurut saya nggak apa-apa Mas, itu proses. Oke. Mohon maaf ya, Mas Kris, saya potong dulu ya. Jadi kalau Ibu Kris di rumah yang menonton ini, satu rahasia Pak Kris dan anaknya sudah terbongkar ya. Saya udah mulai dari awal tadi, jangan-jangan rahasia terdalam bapak-bapak terbongkar dalam forum ini. Begitu. Silakan lanjut, Kris. Iya, jadi kalau menurut saya memang polanya sudah berubah Mas. Itu. Makanya ini menjadi tidak mudah, termasuk di sekolah pun, gitu. Saya nggak tahu ya saya terus terang nggak tahu berapa banyak pendidikan sejarah yang diterima anak-anak sekarang, gitu. Tapi yang terang anak saya tanya, tahu perjanjian Linggarjati? Anak saya bilang, apaan tuh Pak? Gitu. Nah, menurut saya dari sisi sekolah formal mestinya ada hal-hal yang tetap harus di carry over di masa sekarang, gitu. Termasuk nampaknya literasi soal gadget. Termasuk literasi, termasuk sejarah. Jadi supaya orang itu tahu hal-hal yang baik, gitu. Kayak gini, ada satu hal yang kita tahu itu banyak terjadi di mana-mana, katakanlah porno, gitu. Yeah. Saya tetap bilang, dan ini bukan artinya saya benar gitu nggak ya, tapi saya juga saya ini banyak belajar Mas. Saya banyak belajar dari orang-orang yang men-treat keluarganya dengan cara kekeluargaan, gitu. Saya banyak. Salah satunya ada inilah aktor senior juga. Itu saya pernah katakanlah numpang gitu di rumah dia, dan saya lihat caranya. Terus ada teman saya satu lagi sekarang punya museum Kris di Magelang. Dan kalau dia dengerin, saya belajar tentang bahwa yang tidak baik itu katakan tidak baik, gitu. Jadi kalau porno itu nggak baik, walaupun kita punya toleransi, tapi kita terhadap anak-anak kita harus bilang itu nggak baik, supaya dia tahu itu nggak baik, gitu. Tapi bahwa penyampaian dan dalam pelaksanaannya kita menjelaskan itu beda, gitu. Nah,
yang kayak gini nih yang saya bilang apa sekarang ada itu saya juga nggak tahu Mas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pemerintah sendiri juga mau nggak mau harus secepatnya meregulasi konten-konten yang dinikmati oleh masyarakat gitu. Bukan untuk batasin, enggak. Tapi balik lagi supaya orang tahu mana yang iya, mana yang enggak. Itu dulu Mas. Gitu. Nanti pelaksanaannya ya itu masing-masing orang. Tapi yang jelas di dalam pelaksanaan dan di dalam penyampaian polanya harus berubah. Nggak bisa indoktrinasi lagi kayak dulu. Orang didoktrin nggak bisa. Kayak dulu ingat nggak? Oh Mas Abraham lahir tahun berapa Mas? Kalau saya dulu masih zamannya ini Mas, masih ada penataran gitu. Saya lahir tahun berapa ya Mas Kris? Pasti menjelang milenial ya Mas. Ya mirip-mirip lah Mas Kris. Ya mendekati lah. Jangan kayak teman saya loh. Teman saya bilang gini, Mas Kris ini awet muda ya. Terus saya udah GR ya, saya bilang, oh iya dong saya. Terus dia bilang, pasti lebih muda dari kakeknya. Kurang ajar nggak? Tetangga saya malah gini, Mas Kris ini muda ini. Saya pikir 55, kelihatannya 54. Itu kan menghina Mas. Masa cuma selisih setahun Mas. Ada aja ya jokes seperti itu ya Mas Kris. Iya, tapi memang beda zaman dulu dengan zaman sekarang ya Mas Kris. Apalagi dengan internet yang berkembang begitu pesat saat ini kan mewajibkan kita untuk aware, mewajibkan kita untuk tahu yang mana setidaknya oke, kita tahu benar atau salah, tapi mengendalikan itu supaya tidak terjerumus di dalamnya. Apalagi Mas Kris sebutkan tadi tentang ada tontonan Netflix, kemudian ya kita bicara soal micet saat ini, aplikasi yang mempertemukan orang ke orang ternyata digunakan di sana untuk prostitusi online begitu. Iya beda Mas. Jadi saya tuh bersyukur Mas. Saya tuh bukan saya sih, teman-teman yang lahir di angkatan saya yang SMA-nya di tahun-tahun 80, 70, 80 gitu. Itu ngalamin banyak hal Mas. Masih ngalamin zamannya kaset. Terus video gitu. Tape recorder. Terus buku stensilan. Nah ini yang angkatan saya pasti ketawa semua nih. Buku stensilan tuh yang isinya gitulah Mas, yang penuh-penuh itu beli 100 nanti bisa jadi sampai 25 gitu Mas. Soalnya difotokopi jadi banyak banget. Nah, itu semua kan konvensional Mas. Sekarang itu kan sudah nggak ada. Tetapi bisa diakses dengan sangat cepat. Lewat internet. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mau diatur internetnya atau orangnya? Menurut saya orangnya. Makanya literasi digital, literasi media itu menjadi penting ya. Gitu. Tapi sekarang pertanyaannya seberapa jauh itu diajarkan atau disosialisasikan, itu yang saya nggak tahu. Nah, payung hukumnya kan udah ada. Ada dong. Kalau payung hukum ada. Undang-undang ITE kan, informasi transaksi elektronik. Nah, itu belum dirasa cukup. Gini, yang tadi saya bilang, ITE itu sudah cukup untuk yang benar-benar Mas. Jadi kayak radikal, terorisme, nah itu cepet tuh. Itu undang-undang ITE itu. Tapi sekarang pertanyaannya, yang konten-konten gitu tuh nggak bisa Mas ITE. Nggak bisa. ITE itu terlalu mengawang-awang. Bukan. Mungkin gini, yang bersentuhan dengan negara, bersentuhan dengan pemerintah, radikal, terorisme, narkoba, mungkin itu bisa langsung masuk gitu. Tapi kalau yang kayak gini-gini nih, yang kayak soal pornografi ada online. Kan sebetulnya butirnya ada sebetulnya Mas Kris. Dalam undang-undang ITE itu kan sebetulnya ada butir-butir yang mengatur tentang pornografi, hal yang menyebarluaskan tentang itu. Ya tapi kan nggak Iya, pertanyaannya gini, kan siapa yang nyebarluaskan Mas? Orang dia dagang-dagang sendiri. Ya, betul. Dia kan nggak nyebarin orang lain. Ya. Ada beberapa kasus ITE dipakai untuk yang pornografi. Ya. Tetapi kan kasusnya karena penyebaran. Betul. Sekarang pertanyaannya, kalau jualan sendiri, di mana nyebarinya? Kan kenanya human trafficking. Betul. Jadi kenanya prostitusinya. Iya. Gitu. Nah, itu yang bisa jalan. Tetapi aplikasinya kan nggak bisa diapa-apain, Mas. Makanya menurut saya penyedia aplikasi, penyedia jaringan itu harus bisa dibundle jadi satu. Dia yang harus punya juga pertanggungan jawab. Makanya kayak Facebook kan. Facebook itu di luar kan bisa kena denda, kena ini gitu. Kena dia. Karena apa? Karena dia ikut bertanggung jawab terhadap apa yang ngalir.
Betul. Kalau di sini kan belum. Mungkin nggak kalau di sini tuh? Mungkin kan tinggal kalau ditanya mungkin secara kan itu tinggal pengaturan, Mas. Tinggal dibuat undang-undangnya. Kalau secara teknologi kita udah canggih, Mas, apa aja bisa. Kalau ke cyber itu bapak polisi kita itu mau cari apa aja bisa itu, Mas. Canggih kita, teknologi kita canggih. Gitu. Tinggal diatur aja. Nah, makanya sekarang pertanyaan adalah gini. 2024 nih mau pemilu lagi nih. Ya. Banjirilah dengan milenial gitu supaya tahu. Jadi kalau orang bilang ngapain ini negara nggak perlu partai juga bisa jalan, nggak bisa. Sistemnya suka nggak suka sistem kita memang partai, pemerintah, jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah sistem yang harus diisi orang. Dan partai bertanggung jawab besar untuk merekrut kader-kadernya menjadi orang-orang yang akan duduk di Senayan kelak jika terpilih. Gitu. Gini, partai bertanggung jawab untuk merekrut dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk aktif peran serta. Gitu, karena kalau enggak ya gimana? Kan ada yang bilang gini katanya. Kejahatan terjadi karena orang-orang benar terdiam. Kan gitu. Wow. Bukan karena dibiarkan, tapi karena dia terdiam, mereka terdiam. Katanya gitu, Mas. Seru nggak, Mas? Seru banget. Seru ya. Dan itu masih terus terjadi jangan-jangan karena banyak orang diam di Republik ini. Iya betul. Gitu, Mas. Luar biasa. That's so deep. Mas Kris, apa yang kita bahas muaranya lagi-lagi ke politik. Ya. Dari sini kita mengerti. Kita bahas soal prostitusi online, kita bahas soal pengawasan terhadap aplikasi ataupun media-media internet yang dirasa ini bisa menyesatkan masyarakat. Lagi-lagi larinya kepada politik, di mana orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab di sana, DPR menyusun regulasi bersama dengan pemerintah, dan apakah orang tersebut punya niat baik juga kan? Niat untuk etikat juga untuk memastikan undang-undang itu memang bagus untuk masyarakat, termasuk idiosinkretiknya, maksudnya orang itu milenial atau enggak. Tadi kan disinggung oleh Mas Kris. Karena apa? Karena dirasa penting untuk undang-undang itu kompatibel untuk mereka, gitu loh. Jangan sampai yang duduk di sana, mohon maaf Mas Kris, dengan segala hormat saya, senior-senior kita 50, 60 tahun, 70 tahun mereka sudah uzur begitu ya, dan mereka harus mengatur undang-undang yang nanti akan mengatur anak-anak Gen Z dan juga milenial gitu. Pertanyaannya apakah undang-undang itu kompatibel? Iya, sebenarnya gini Mas, ini kan podcastnya Perindo ya. Jadi mau nggak mau sih. Jadi saya kan diundang ke sini sebagai Perindo juga. Jadi gini Mas, salah satu kita kan ada yang namanya konvensi rakyat. Itu sebenarnya program tujuannya untuk itu juga, keterbukaan supaya semua bisa daftar. Gitu. Jadi teman-teman sahabat-sahabat muda itu kalau mau daftar kan tinggal buka internet. Gitu. Tujuannya apa? Yaitu untuk membanjiri dengan pikiran-pikiran baru, pikiran muda. Karena masa depan tuh punyanya mereka loh Mas. Saya aja udah kadang kalau udah gitu saya lihat, ini udah bukan punyanya kita nih, punyanya teman-teman muda itu. Tambah hari, coba kita masih baru bicara apa kemarin? Internet, bicara ini ya kan? Tiba-tiba muncul apa? Metaverse. Betul. Muncul kripto, muncul apa lagi? Trading lain sebagainya. Nanti kita baru ke situ sudah muncul apa lagi gitu. Ini zaman memang semakin cepat Mas. Kayak kata itu, saya jadi ingat dulu ada bacaan lama banget. Khalil Gibran. Dia bilang apa? Anakmu bukan anakmu. Dia adalah anak-anak zaman. Nah itu sekarang kejadian Mas. Jadi setiap anak muda itu adalah anak-anak zaman. Dia akan meluncur secepat panah yang dilepaskan oleh orang tuanya, gitu Mas. Sekarang kejadian itu cepat sekali, nggak nyambung sekarang kalau bicara dengan mereka. Justru sekarang banyak belajar saya sama yang muda-muda, gitu Mas. Luar biasa Mas Kris. Wow. Terakhir Mas Kris, apa yang ingin disampaikan kepada millennials dan Gen Z ya? Tentu saja untuk mereka juga punya partisipasi aktif dalam politik misalnya, termasuk yang sudah disampaikan tadi, dan juga kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang dirasa ini menyesatkan dan membawa kita kepada hal-hal yang
sepatutnya tidak terjadi di era ini begitu? Kalau pesen saya gini, setiap zaman itu punya tokohnya sendiri. Betul. Jadi nggak ada Mas kalau pesan buat anak-anak muda Mas. Kita tuh yang harus belajar sama mereka Mas. Tapi yang saya mau sampaikan gini, satu mungkin bukan pesan ya, cuman sharing aja, bahwa politik itu sebenarnya adalah bagaimana kita berbicara dan berikhtiar mewujudkan hal-hal baik gitu sebenarnya. Jadi apa saja di kehidupan ini ya itulah politik gitu. Jadi jangan sampai keluar kalimat saya anti politik, itu enggak ada. Itu politik itu ya dalam setiap ikhtiar itu bisa jadi ada politik di situ gitu. Terus yang berikutnya adalah kalau nggak percaya dengan partai politik, kalau tidak percaya dengan para senior-senior yang ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, maka gantikanlah mereka. Penuhilah gedung-gedung itu dengan semangat-semangat baru. Nah, yang terakhir, jangan lupa bahwa negara ini dibangun dengan prinsip-prinsip yang fundamental. Ada Pancasila dan sebagainya. Itu terdengar kadang kuno, tetapi itu masih fundamental sebagai landasan untuk kita bergerak ke depan gitu. Nah, ke depan itu sudah punyanya generasi milenial. Kan tadi saya bilang ramalannya bukan ramalan, itu sajak yang Khalil Gibran itu. Mereka lah anak-anak zaman, mereka lah pemilik zaman. Cepat sekali mereka adaptasi dan mereka pintar-pintar. Kasih kepercayaan mereka, maka Indonesia akan jadi berkembang dan maju semaju-majunya. Gitu Mas. Luar biasa Mas Kris, apa yang disampaikan dalam podcast Aksi Nyata hari ini, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Harapan saya buat pendengar, buat teman-teman, sahabat yang menyaksikan bisa mendapatkan sesuatu. Seperti saya pun banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Kris yang makasih Mas, sama-sama Mas. Luar biasa. Dan pemirsa, kami sampaikan informasi berkaitan dengan Partai Perindo campaign Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Caranya gampang daftar, detailnya kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Oke, bagi kalian yang sudah memberikan quotes terkait dengan 5 tema hari ini, kami akan mengumumkan pemenangnya minggu depan di Instagram @partaiperindo. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Kris. Terima kasih atas waktunya dan menginspirasi sama-sama kita pada hari ini dalam sharing di podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Abraham Silaban, sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.